kehidupan Maria. Maria lahir di sebuah desa kecil di Eropa Timur. Keluarganya hidup sederhana, tetapi sangat religius. Ayahnya seorang petani, sementara ibunya adalah ibu rumah tangga yang aktif di gereja lokal. Setiap minggu, Maria kecil selalu ikut ibunya ke gereja. Ia tumbuh dengan ajaran tentang pentingnya doa, kasih sayang, dan pengorbanan demi Tuhan. Sejak kecil, Maria adalah anak yang berbeda. Ia tidak tertarik bermain seperti anak-anak lain. Sebaliknya, ia suka duduk di depan gereja, merenungkan kehidupan dan mengajukan pertanyaan mendalam kepada pastornya. "Bagaimana kita bisa melihat Tuhan?" tanyanya suatu hari. Pastor hanya tersenyum dan berkata, "Tuhan ada di dalam hatimu, Maria." Jawaban itu melekat di benaknya, tetapi tidak sepenuhnya memuaskan rasa ingin tahunya. Ketika beranjak remaja, Maria mulai membaca Alkitab dengan penuh semangat. Ia sangat mengagumi ajaran Yesus tentang kasih sayang kepada sesama. Ia sering membaca kisah-kisah mukjizat Yesus, seperti memberi makan ribuan orang dengan sedikit roti dan ikan, serta menyembuhkan orang sakit. Maria juga sering merenungkan pesan Yesus yang menekankan pentingnya hidup sederhana. Ia bertekad untuk menjalani hidup yang mencerminkan ajaran ini. Ketika teman-temannya sibuk dengan kehidupan duniawi, Maria lebih suka membantu orang miskin dan bekerja di dapur gereja. Pada usia 18 tahun, Maria merasa memiliki panggilan khusus dari Tuhan. Suatu malam, setelah berdoa panjang, ia merasakan ketenangan yang luar biasa dan memutuskan untuk menjadi biarawati. Keputusan ini membuat keluarganya bangga, meskipun ayahnya sempat menangis karena takut kehilangan anaknya. Maria pun masuk ke biara dan menjalani pelatihan rohani. Selama bertahun-tahun, ia belajar tentang teologi, doa, dan kehidupan disiplin sebagai pelayan Tuhan. Namun, selama masa ini, ia mulai merasakan ada hal-hal dalam doktrin gereja yang sulit ia pahami. Salah satu hal yang paling membingungkan Maria adalah konsep Trinitas. Bagaimana mungkin Tuhan yang satu bisa terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Bukankah Tuhan itu esa? Tanya Maria kepada mentornya di biara. Sang mentor menjawab, "Itu adalah misteri iman, Maria. Kita tidak perlu memahaminya dengan logika, cukup percayai saja." Namun, Maria merasa jawaban ini tidak memuaskan. Ia mulai merasa ada kekosongan dalam pemahaman teologinya. Rasa ingin tahu Maria semakin besar. Ia mulai membaca berbagai buku teologi dan sejarah gereja untuk mencari jawaban. Ia bahkan mencoba bertanya kepada para pastor senior, tetapi jawaban mereka selalu sama, Trinitas adalah misteri yang tidak dapat dijelaskan. Semakin banyak ia belajar, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya benar. Jika Tuhan itu satu, mengapa kita membaginya menjadi 3? Pikirnya. Pada suatu acara amal yang diadakan oleh gereja, Maria bertemu dengan seorang wanita Muslim bernama Fatimah. Fatimah adalah seorang dokter yang datang untuk memberikan bantuan medis. Dalam percakapan mereka, Fatimah menjelaskan bahwa dalam Islam, Tuhan itu satu, tanpa sekutu. "Kami menyebutnya Allah, yang Maha Esa," kata Fatimah. "Dia tidak memiliki anak, tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengannya." Maria merasa tertarik, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengingat kata-kata Fatimah dalam hatinya. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Fatimah memberikan Maria sebuah Al-Quran. "Bacalah jika kamu ingin tahu bagaimana kami melihat Tuhan," kata Fatimah dengan senyum ramah. Maria menerima Al-Quran itu dengan rasa ingin tahu. Malam harinya, ia mulai membacanya untuk pertama kali. Ia terkejut melihat bahwa kitab ini penuh dengan kisah-kisah tentang para nabi yang juga ada dalam Alkitab. Maria mulai membaca surah Al-Fatihah, yang merupakan pembukaan Al-Quran. Ia merasa tersentuh oleh kata-kata ini. "Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan." Ia merasa bahwa doa ini begitu universal dan penuh makna. Tidak ada yang membingungkan,
semuanya terasa sederhana dan jelas. Ketika Maria mencapai ayat-ayat tentang Nabi Isa, Yesus, ia benar-benar terkejut. Al-Quran menyebutkan bahwa Isa adalah seorang utusan Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Ayat ini menggugah hatinya. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam, hanyalah seorang utusan Allah. Quran Surat An-Nisa 171. Maria mulai merasa bahwa konsep ini lebih masuk akal daripada doktrin Trinitas yang selama ini ia pelajari. Maria terharu membaca kisah tentang Maryam, Maria, ibu Nabi Isa, yang disebut sebagai wanita paling mulia di dunia. Dan ingatlah ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu atas segala wanita di seluruh alam." Quran Surat Ali Imran 42. Maria merasa bahwa penghormatan ini sangat mendalam dan bahkan lebih tinggi daripada yang ia pelajari di gereja. Sebagai biarawati, Maria memiliki akses ke arsip gereja. Dalam dokumen-dokumen ini, ia menemukan fakta mengejutkan bahwa banyak ajaran Yesus yang telah diubah selama konsili gereja di masa lalu. Salah satu dokumen menyebutkan bahwa konsep Trinitas diperkenalkan oleh gereja untuk menyatukan kepercayaan di Eropa. Hal ini membuat Maria merasa kecewa dan marah. Maria semakin tertarik dengan ajaran Islam setelah menemukan banyak kesamaan antara ajaran Yesus yang asli dan yang diajarkan dalam Al-Quran. Dalam Islam, Yesus dihormati sebagai nabi yang mengajarkan kasih sayang dan kebaikan. Hal-hal yang Yesus ajarkan tentang kedamaian, perbuatan baik, dan kasih kepada sesama sangat mirip dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, Al-Quran menekankan pentingnya memberi sedekah kepada orang miskin dan berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah, dua hal yang sangat dianjurkan oleh Yesus dalam Injil. Maria merasa bahwa ajaran Islam lebih sesuai dengan pemahamannya tentang kebaikan yang diajarkan oleh Yesus. Setelah membaca lebih banyak tentang Islam, Maria mulai merasa bimbang. Hatinya terbuka terhadap kebenaran yang dia temukan dalam Al-Quran, tetapi ia juga merasa terikat dengan gereja dan tradisi yang telah dia jalani sepanjang hidupnya. Ia merasa takut jika orang lain tahu tentang penelitiannya, apalagi keluarganya yang sangat religius. Maria sering berdoa dalam keheningan malam, memohon petunjuk Tuhan. "Tuhan, aku ingin mengikuti kebenaran-Mu, tetapi aku takut jika langkahku salah," doanya dalam hati. Ia merasa bingung, terombang-ambing antara cinta terhadap gereja yang ia cintai dan ketertarikannya pada ajaran Islam yang lebih rasional baginya. Pada suatu malam yang tenang, Maria menghabiskan waktu lebih lama daripada biasanya di gereja. Ia berlutut dan berdoa dengan sungguh-sungguh. "Ya Tuhan, tunjukkanlah jalan yang benar. Hapuskan kebingunganku dan beri aku kedamaian dalam memilih jalan hidupku." Tiba-tiba, ia merasa ada kedamaian yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Seolah-olah Tuhan mendengar doanya. Dengan penuh keyakinan, ia merasa bahwa jalan yang harus ditempuh adalah mengikuti kebenaran yang telah ia temukan dalam Al-Quran. Setelah berbulan-bulan membaca Al-Quran dan merenung, Maria akhirnya memberanikan diri untuk bertemu dengan seorang imam di masjid terdekat. Ia merasa cemas dan sedikit takut, namun imam tersebut menyambutnya dengan senyuman yang penuh kehangatan. "Mari, silakan duduk. Apa yang ingin kamu bicarakan?" tanya sang imam. Maria mulai menceritakan perjalanannya dalam mencari kebenaran dan bagaimana ia menemukan Islam. Ia mengajukan banyak pertanyaan tentang konsep Tuhan, Nabi, dan kehidupan setelah mati. Imam tersebut menjawab semua pertanyaan dengan penuh sabar dan logika yang mudah dimengerti. Maria merasa terinspirasi saat mempelajari kehidupan Nabi Muhammad. Ia kagum dengan kesederhanaan dan keteladanan Nabi dalam menjalani hidupnya. Nabi Muhammad dikenal sangat peduli terhadap umatnya, baik yang kaya maupun miskin, dan menekankan pentingnya keadilan sosial serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Maria membaca tentang bagaimana Nabi Muhammad memimpin umat Islam dengan bijaksana, bahkan saat menghadapi tantangan yang sangat besar.
Ia merasa terkesan dengan komitmen Nabi terhadap nilai-nilai moral yang sangat dekat dengan ajaran Yesus. Diam-diam, Maria mulai mempelajari cara salat. Ia mengamati video-video tentang tata cara salat, berlatih di rumah sendirian. Saat pertama kali melakukannya, ia merasa sangat gugup dan canggung. Namun, ada perasaan kedamaian yang mengalir ketika ia bersujud kepada Allah, seolah-olah hatinya menemukan kedamaian yang selama ini dicari. Salat menjadi bagian yang sangat penting dalam hidupnya. Maria merasa seolah-olah ia sedang berbicara langsung dengan Tuhan, sebuah pengalaman spiritual yang tak bisa ia temukan dalam tradisi gereja. Setelah berbulan-bulan merenung dan berdoa, Maria akhirnya merasa siap untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Ia menemui imam di masjid dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh keyakinan. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Dengan itu, Maria resmi memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Maryam, sebuah nama yang penuh makna, menghormati ibu Nabi Isa, Yesus. Maryam meninggalkan kehidupan biarawatinya. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang sangat besar, tetapi hatinya penuh dengan kedamaian dan keyakinan. Ia tidak lagi merasa terperangkap oleh aturan-aturan yang tidak ia pahami, tetapi merasa bebas untuk mengikuti ajaran yang lebih sesuai dengan hatinya. Maryam mulai aktif dalam komunitas Muslim dan sering berbagi kisah perjalanannya. Ia mengajarkan teman-temannya tentang Islam dan bagaimana Islam memberikan jawaban atas pencariannya yang panjang. Ia merasa bahagia bisa menemukan kedamaian sejati yang ia cari selama ini. Kisah Maryam mulai menyebar di komunitasnya. Banyak orang yang terinspirasi oleh perjalanan spiritualnya yang mendalam. Bahkan, beberapa temannya yang sempat meragukan ajaran Islam mulai merasa tertarik untuk belajar lebih banyak. Maryam merasa sangat bersyukur atas perjalanannya. Kebenaran itu tidak selalu mudah ditemukan, kata Maryam, tetapi bagi saya, kebenaran itu ada dalam Islam. Bagi Maryam, ini bukan hanya tentang perubahan agama, tetapi tentang menemukan Tuhan dengan cara yang paling murni dan penuh kasih sayang. Aku telah menemukan kedamaian yang selama ini aku cari, katanya sambil tersenyum. Dan aku bersyukur telah diberi kesempatan untuk mengenal jalan yang benar.